Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menyusun neraca lajur. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga pembelajaran kali ini boleh bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita mengerti sama-sama. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai neraca lajur. Sebelum mulai kepada materinya, kita harus mengetahui dulu apa kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah bagaimana kalian bisa menerapkan atau menganalisis akun-akun atau setiap transaksi yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa, dan selanjutnya setelah kalian menerapkan atau menganalisis akun-akun tersebut, kalian diharapkan mampu menyusun neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Yang pertama adalah kita mengetahui atau kita belajar mengenai apa itu pengertian neraca lajur. Yang kedua, kita mengetahui apa manfaatnya. Yang ketiga, setelah kita mengetahui pengertian serta manfaatnya, kita mengetahui tujuan dari penyusunan worksheet sendiri. Dan yang terakhir adalah ketika kita telah mengetahui pengertiannya, manfaat, tujuan penyusunannya, kita mampu menyusun atau mengerjakan penyusunan dari neraca sendiri. Nah, kita masuk pada materi yang pertama adalah neraca lajur atau worksheet atau yang biasa kita sebut dengan kertas kerja. Ini adalah suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Nah, neraca atau kertas kerja ini jadi pada saat perusahaan menyusun laporan keuangan itu, sebelum menyusun laporan keuangan itu perusahaan membuat neraca lajur. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsi dari neraca lajur sendiri ini nantinya itu mempermudah bagi suatu perusahaan untuk menyusun neraca lajur itu sendiri. Nah, neraca lajur ini juga dapat diartikan sebagai suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi dari daftar saldo yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Jadi neraca lajur ini berisi kolom-kolom atau setiap baris yang dirancang oleh suatu perusahaan untuk bagaimana bisa menghimpun data atau akun-akun dari setiap saldo untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, kolom dari neraca lajur atau worksheet ini terdiri dari daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, daftar saldo sebelum penyesuaian inilah seperti yang kita sudah kerjakan mulai dari jurnal umum. Setelah kita membuat jurnal umum, kita mempostingnya ke dalam buku besar. Dari postingan ke buku besar ini kita membuat daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, kolom yang pertama ini adalah kita buat mengisi daftar saldo sebelum penyesuaian. Setelah itu kita ada kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian ini adalah daftar saldo-saldo pada jurnal penyesuaian yang kita pindahkan ke dalam kolom penyesuaian. Setelah itu ada daftar saldo setelah penyesuaian. Daftar saldo setelah penyesuaian ini adalah ketika kita sudah membuat sudah membuat jurnal penyesuaian, kita mempostingnya ke dalam buku besar. Setelah itu kita membuat daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, dari daftar saldo setelah penyesuaian inilah yang kita posting ke dalam worksheet pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah daftar saldo setelah penyesuaian ada kolom laba rugi. Kolom laba rugi ini adalah untuk mencatat setiap akun-akun yang berkaitan dengan laba rugi. Setelah itu ada laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan neraca. Nah, neraca lajur ini bukan merupakan bagian dari catatan akuntansi yang formal. Karena sifatnya tidak formal, maka penyusunannya dapat dilakukan dengan menggunakan pensil. Ya, jadi penyusunan worksheet ini dia tidak formal, jadi kita bisa
mengerjakannya atau menyusunnya menggunakan pensil, sehingga nantinya mudah untuk kita melakukan koreksi ketika ada kesalahan-kesalahan pencatatan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dari neraca lajur sendiri untuk membantu kita dalam menyusun laporan keuangan, kita harus mengetahui manfaat dari neraca lajur atau worksheet sendiri. Nah, manfaat dari neraca lajur atau worksheet ini ada 4. Neraca lajur adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari daftar saldo sebelum penyesuaian sampai ke dalam tahap laporan keuangan. Tadi sudah kita bahas di pengertian neraca lajurnya. 4 manfaat ini, yang pertama adalah berfungsi sebagai referensi menyusun ayat jurnal penutup. Nah, fungsi yang pertama adalah ketika kita setelah membuat laporan keuangan, nanti kita akan membuat yang namanya ayat jurnal penutup. Kenapa kita harus membuat ayat jurnal penutup? Jadi kita harus menutup akun-akun pada akhir periode nanti. Nah, neraca lajur ini berfungsi sebagai referensi atau sebagai pedoman kita dalam kita ketika menyusun ayat jurnal penutup nanti pada tahap akhir nanti. Setelah itu ada yang kedua manfaatnya, dapat digunakan untuk meriksa data-data atau akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi neraca lajur ini bisa sebagai patokan kita atau referensi kita nih ketika kita membuat suatu laporan keuangan. Nah, kita memeriksa data-data yang sesuainya itu di neraca lajur. Setelah itu kita menyusun suatu laporan keuangan. Yang ketiga, dapat menunjukkan bahwa prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan itu telah dilaksanakan. Jadi, ketika kita membuat neraca lajur, ketika kita menyesuaikannya, maka kita akan mengetahui prosedurnya, sehingga kita telah menyusun laporan keuangan, kita telah mengetahui langkah-langkahnya dari neraca lajur ini, sehingga memudahkan kita untuk pelaksanaan laporan atau membuat laporan keuangan nanti. Yang keempat adalah dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Nah, ketika mungkin dari buku besar ada kesalahan, nah nanti di pencatatan neraca lajur kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Misalkan kita menemukan ketidakbalance atau ketidaksamaan dari rugi atau laba bersih. Nah, itu kita akan menemukan kesalahan-kesalahan tersebut dan kita mampu mengoreksinya, sehingga saat penyusunan laporan keuangannya nanti kita dapat menunjukkan fakta yang sebenarnya atau saldo yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah apa sih tujuan dari kita menyusun laporan dari neraca lajur atau worksheet ini? Nah, tujuan dari kita menyusun neraca lajur sendiri ini ada 3. Yang pertama, mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Tadi sudah dijelaskan di manfaat. Jadi tujuannya ketika kita menyusun neraca lajur akan memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua adalah untuk meringkas informasi dari daftar saldo dan data-data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan secara formal. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, worksheet ini penyusunannya itu tidak formal, sehingga nantinya bisa kita lihat kesalahan-kesalahan atau kita bisa koreksi setiap kesalahan itu. Dan nantinya karena setelah kita menyusun laporan keuangan itu adalah laporan yang formal, jadi tidak bisa ada koreksi atau kita sudah mempunyai data yang instan. Yang ketiga adalah membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan. Oke, itu merupakan tujuan dari penyusunan neraca lajur. Yang berikutnya adalah kita masuk pada materi yang keempat, proses penyusunan neraca lajur atau worksheet. Nah, proses penyusunannya sendiri di sini ada 5 tahap penyusunan. Nah, proses penyusunan neraca lajur di sini atau worksheet di sini ada 5 langkah. Proses yang pertama adalah kita memasukkan saldo-saldo akun dari buku besar ke dalam kolom daftar saldo pada formulir neraca lajur, atau saldo-saldo dari daftar saldo sebelum penyesuaian, atau kita sebut dengan daftar saldo percobaan. Nah, setelah kita membuat buku besar kan sebelum penyesuaian kita membuat daftar saldo sebelum penyesuaian atau daftar saldo percobaan. Nah, akun-akun ini saldo-saldonya itu kita masukkan ke dalam
kolom atau formulir di neraca lajur pada kolom daftar saldo sebelum penyesuaian atau daftar saldo penyesuaian. Yang kedua, proses penyusunan yang kedua adalah kita memasukkan nilai jurnal penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian, atau kita memasukkan saldo-saldo penyesuaian dari jurnal penyesuaian ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita memasukkan saldo-saldo penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian di dalam neraca lajur, yang ketiga adalah kita mengisi kolom-kolom daftar saldo setelah disesuaikan. Setelah disesuaikan artinya apa? Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, tentu kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian yang telah kita kerjakan kemarin. Nah, itu kita masukkan saldonya ke dalam daftar saldo setelah disesuaikan, atau bisa saja kita menjumlahkannya di neraca lajur. Misal saldo kas ternyata di daftar saldo sebelum penyesuaian ternyata tidak ada penyesuaian. Nah, kita langsung pindahkan saja saldonya ke dalam daftar saldo setelah penyesuaian sisi debit misalkan. Selanjutnya ketika ada penyesuaian, semisal di penyesuaian kita ada utang gaji dan upah di saldo sebelum penyesuaian sekian, ternyata ada penyesuaian sekian. Semisal di penyesuaian ternyata di sisi kredit yang di daftar saldo juga di sisi kredit, maka kita menjumlahkan hasilnya, itu kita taruh di neraca saldo setelah penyesuaian atau saldo setelah dijumlahkan, itu kita taruh di daftar saldo setelah penyesuaian. Setelah kita mengisi daftar saldo setelah disesuaikan, yang berikutnya adalah kita memindahkan jumlah-jumlah dalam kolom-kolom daftar saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, kolom laba rugi ini biasanya terdiri dari akun-akun jadi pendapatan atau ikhtisar laba rugi sampai ke beban-beban. Nah, sedangkan kolom laporan posisi keuangan atau kita sebut dengan neraca adalah akun-akun kas sampai kepada akun pengambilan pribadi atau biasa kita sebut dengan prive. Setelah itu, setelah kita memindahkan jumlah kolom daftar saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan, selanjutnya kita menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom laporan posisi keuangan serta memasukkan angka laba rugi, laba bersih atau rugi bersih sebagai angka penyeimbang ke dalam kedua pasang kolom tersebut. Dan sekali lagi kita menjumlahkan kolom tersebut. Nah, dari mana kita tahu itu laba atau rugi? Nah, ketika kita menjumlahkan kolom laporan laba rugi ketika sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debitnya, maka kita akan mendapatkan laba bersih. Namun sebaliknya, ketika kita menjumlahkan ternyata kolom laba rugi sisi debitnya lebih besar daripada sisi kreditnya, maka kita rugi bersih. Begitu juga dengan laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, ketika sisi kreditnya lebih kecil, maka kita mendapatkan rugi bersih. Namun ketika sisi debitnya lebih besar, maka kita mendapatkan keuntungan atau laba bersih. Nah, ini adalah contoh dari neraca lajur. Bisa kalian lihat ini kode akunnya, nama-nama akun mulai dari kas sampai kepada utang bunga. Selanjutnya ada daftar saldo, neraca saldo. Ini ada neraca saldo setelah sebelum disesuaikan, kita masukkan akun-akunnya. Setelah itu kita masukkan penyesuaian. Setelah itu ada neraca saldo setelah disesuaikan. Semisal ini ada akun asuransi dibayar di muka, ternyata di neraca saldo sebelum disesuaikan akunnya ada 4.800.000. Ternyata di akhir periode ada penyesuaian asuransi dibayar di muka sebesar 400.000. Nah, ini di sisi kredit. Asuransi dibayar di muka di neraca saldo sebelum penyesuaian 4.800.000. Ketika ada penyesuaian sebesar 400.000, maka dia akan berkurang di neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 4.400.000. Begitu juga selanjutnya. Setelah itu kita memindahkan ke kolom laporan laba rugi. Seperti ini sudah laba rugi. Nah, kenapa rugi bersih? Ini rugi bersih karena laporan laba rugi sisi debitnya itu lebih besar daripada sisi kredit, maka dia rugi. Berbanding terbalik dengan neraca. Neraca ternyata sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debitnya, maka kita mengalami rugi bersih. Namun ketika di sini ketika dijumlahkan
jumlah dari laporan laba rugi sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debit, maka kita memperoleh keuntungan atau laba. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan berikan kalian tugas setelah kalian mempelajari materi mengenai pengertian sampai kepada bagaimana cara penyusunannya. Tadi sebelum itu mungkin Ibu akan tambahkan sedikit pengerjaan atau cara kerja neraca lajur itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dikerjakan bersama dengan aktivitas siklus akuntansi di akhir periode. Yang kedua, dikerjakan setelah aktivitas pencatatan, meliputi pencatatan penyesuaian, penutup, dan kembali. Dan yang ketiga adalah dikerjakan setelah disusun laporan keuangan. Namun pada umumnya yang biasa kita kerjakan atau kita lakukan atau yang diajarkan adalah kita mengerjakannya bersama dengan aktivitas siklus akuntansi akhir periode atau dikerjakan secara berurutan. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas setelah kalian membuat daftar saldo sebelum penyesuaian, setelah kalian membuat penyesuaian dan kalian sudah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Berikutnya adalah kalian membuat neraca lajur atau menyusun worksheet. Nah, silakan kalian menyusun neraca lajur pada perusahaan uji bersih alami pada LKPD yang telah disiapkan. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan atau pemaparan materi dari Ibu, cukup ringkas karena memang materinya sangat singkat sekali. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya, bisa langsung menghubungi Ibu. Jika dalam penjelasan ini masih kurang, Ibu minta maaf. Kalian bisa mencari referensi di internet, di buku, bisa mencari materi-materinya atau contoh cara pengerjaannya bisa kalian cari, banyak sekali referensinya. Jadi Ibu cukupkan sekian. Jika ada yang kurang, Ibu minta maaf. Kita sama-sama belajar di sini. Oke,